Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya sahabat Yarana, itu tadi adalah cuplikan video yang akan kita bahas di video kali ini. Ya, ada tentang Masjid Nusantara teman-teman, yang dipenuhi oleh ribuan jemaah. Dan juga tentang Basilika Nusantara, yang informasinya itu akan menjadi tempat ibadah paling canggih loh di Asia Tenggara. Dan juga ada info tentang Pak Jokowi yang saat ini berada di New Delhi. Mau tahu lengkapnya? Simak terus ya. Masih sama saya Diarana di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, saya Diarana hadir lagi dari ibu kota Nusantara. Tapi sekarang ada yang berbeda. Saya akan mengajak teman-teman semua untuk membagikan informasi ya tentang kemarin saya mengikuti buka puasa perdana di kawasan ibu kota Nusantara, tepatnya di Masjid Nusantara. Ya, kemarin itu teman-teman semua itu sudah dilaksanakan buka puasa bersama di Masjid Nusantara, itu perdana ya. Otorita IKN itu juga sampai menyediakan 600 sampai 700 porsi ini ya, takjil untuk berbuka puasa di Masjid Nusantara, tepatnya di lantai 2. Itu dihadiri oleh para pekerja, terus juga ASN dari otorita IKN, terus juga ada dari masyarakat umum. Termasuk saya tuh ya ikut gabung di sana. Dan menariknya teman-teman, kemarin tuh saya sempat ngobrol ya sama Deputi, Pak Deputi Alimudin. Beliau itu menjelaskan tentang persiapan untuk buka puasa ini. Menariknya teman-teman, ternyata yang menyiapkan ini ya, ikut turut berkontribusi itu bukan cuma teman-teman kita, saudara kita yang muslim, tapi juga teman-teman dari Nasrani, dari Buddha, itu mereka ikut juga berkontribusi untuk menyiapkan ini takjil di dalam Masjid Nusantara. Keren kan toleransi di sini. Nah, yang menarik Mas di sini. Ini kita kan buka puasa ini kota muslim ya. Siap. Nah, ini petugas saya ini teman-teman saya, staf-staf saya yang Nasrani ikut menyiapkan buka puasa. Wah, tuh ya, yang Nasrani juga ikut berkontribusi ya. Ya, Pak, ya. Ada yang Buddha juga, ada yang Buddha ikut menyiapkan saudara-saudaranya yang berbuka puasa. Terus juga di hari pertama, apalagi ya di hari pertama itu ribuan loh teman-teman, ribuan jamaah yang sholat tarawih di kawasan Masjid Nusantara. Itu momen spesial ya, bagaimana Masjid Nusantara ini digunakan perdana untuk sholat tarawih. Nah, ini saya coba bacain dulu ya rangkuman berita dari Kompas yang sudah saya rangkum. Nih, untuk pertama kalinya ribuan jemaah memadati saf menyambut 1 Ramadan 1447 Hijriah dalam tarawih perdana di masjid yang menjadi simbol peradaban baru Nusantara. Masjid karya Pak Nyoman Nuarta ini tak hanya menampilkan kemegahan arsitektur modern, tapi juga menghadirkan ruang spiritual yang menyatukan pekerja konstruksi, ASN, dan warga lokal dalam satu barisan ibadah. Dalam tausiahnya, Dai Kementerian Agama Kaltim mengingatkan bahwa di kota yang serba baru ini, yang paling penting untuk diperbaharui adalah niat. Pembangunan fisik boleh maju cepat, namun pembangunan jiwa tidak boleh tertinggal. Tarawih perdana ini menjadi penanda bahwa IKN bukan sekedar proyek infrastruktur, melainkan kota yang mulai hidup secara sosial, spiritual. Ramadan tahun ini menjadi saksi bagaimana IKN mulai mengisi jiwanya. Tuh ya, jadi di momen perdana teman-teman semua, Masjid Nusantara sudah memberikan kita semangat baru untuk terus mendukung bagaimana ibu kota Nusantara ini terbentuk, bagaimana ibu kota Nusantara itu mulai membangun jiwanya gitu. Mulai dari para pekerja, ASN, warga lokal itu bersatu padu ya di kawasan ibu kota Nusantara. Dan sekarang ini ya, bukan cuma kita-kita nih ya, saya sendiri yang tinggal di kawasan IKN yang bangga kepada ibu kota Nusantara, apalagi sekarang sudah mulai Masjid Nusantara digunakan. Sebentar lagi juga kan Basilika Nusantara nanti kita bahas. Nah, teman-teman semua, ya kalau saya sebagai orang yang tinggal di sini, terus juga saya sudah ngikutin bagaimana ibu kota Nusantara dibangun sejak awal, sejak berupa hutan eukaliptus, tanah lumpur ya, bebatuan, dan sekarang sudah banyak bangunan-bangunan yang bisa kita nikmati bersama. Bukan cuma 1-2 orang ya, tapi kita bisa nikmati bersama. Gimana? Keren nggak tuh? Keren dong. Nah, ini kita lanjut tentang Basilika. Ya, Basilika ini ternyata teman-teman, ini menjadi salah satu ibadah paling canggih di Asia Tenggara loh. Jadi ini tuh berdiri megah di bukit yang menyatu dengan landscape Kalimantan. Basilika ini menggabungkan arsitektur vernakular Nusantara dengan teknologi digital modern. Tuh. Elemen liturgi seperti lonceng dan salib raksasa didatangkan dari Belanda dan dioperasikan sepenuhnya secara digital.
Jadi dioperasikan itu secara digital informasinya teman-teman. Terintegrasi dengan konsep Smart City IKN. Menurut Wakil Menteri Agama, sistem ini dirancang untuk efisiensi dan presisi, sekaligus mendukung agenda pertemuan para uskup pada Mei 2026. Nah, jadi rencananya akan ada agenda pertemuan teman-teman ya di Basilika ini, yaitu para uskup pada Mei 2026. Kita doakan lancar ya. Meski canggih teman-teman, desain Basilika tetap mengusung filosofi bangunan yang bernafas melalui ventilasi alami yang ramah iklim tropis ya. Uniknya, angka kemerdekaan Indonesia 17845 diterapkan dalam dimensi bangunan sebagai simbol perpaduan iman, nasionalisme, dan identitas Nusantara. Jadi, ada angka kemerdekaan Indonesia 17845 teman-teman, diterapkan dalam dimensi bangunan sebagai simbol perpaduan iman, nasionalisme, dan identitas Nusantara. Keren kan? Dan secara keseluruhan teman-teman, Basilika ini juga punya Basilika ini bukan hanya simbol kemagahan arsitektur, tetapi juga representasi bahwa IKN dibangun sebagai kota cerdas dan tetap menghormati nilai budaya, spiritual, dan keberlanjutan. Jadi meskipun canggih ya, tapi tetap ya mengedepankan dan menghormati nilai spiritual, budaya, dan keberlanjutan. Selain lokasi yang berdekatan antara Basilika dan juga Masjid Nusantara, kan teman-teman, kemarin kan juga Bapak Alimuddin menginformasikan kalau ada teman-teman Nasrani, teman-teman dari Buddha itu ikut berkontribusi dalam menyiapkan atau menyiapkan persiapan di Masjid Nusantara untuk buka puasa bersama teman-teman yang Muslim. Keren kan toleransi di sini, selain bangunan yang berdekatan, tetapi juga manusianya juga berdekatan ya, toleransi yang sangat tinggi ya. Semoga kita berdoa ini bisa terjaga, terbangun sampai dengan nanti ya, terus berlanjut. Toleransi ini menjadi keindahan yang sangat menarik menurut saya. Ini menjadi keindahan bagi Indonesia sebagai negara yang penuh toleransi. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia sama-sama kita harus dukung ya, dan kita juga harus sama-sama mencegah adanya berbenturan. Setuju nggak? Dan perihal kemarin kan ada menu ya teman-teman, menu yang disediakan oleh Otorita IKN dalam takjil kemarin itu ada bubur, itu yang disediakan bubur yang memang didatangkan juga, yang masak khusus gitu. Dan menariknya Otorita IKN melibatkan warga lokal untuk menyerap ya atau belajar resepnya, biar turun-temurun gitu kan. Dan nantinya informasinya ini akan berlangsung, direncanakan rutin setiap tahun. Wah, keren nggak tuh? Keren dong ya, apalagi yang saya nggak bisa lupa itu pada saat perdana salat tarawih itu kan, oh ya kemarin juga pada nanya teman-teman, Bang Dian kenapa nggak live? Bang Dian kenapa nggak siaran langsung? Gini teman-teman, saya pernah siaran langsung, cuman memang banyak sendat-sendat, muter-muter, mungkin dalam bahasa Sundanya itu buffering gitu kan. Nah itu jadi teman-teman nggak nyaman kan kalau seumpama dengan seperti itu. Jadi saya putuskan tidak siaran langsung ya. Tapi akan tetap saya buat setiap sorenya untuk di bulan suci Ramadan ini, biar teman-teman bisa melihat bagaimana keadaan di kawasan Ibu Kota Nusantara, terutama di Masjid Nusantara selama Ramadan ya, Ramadan tahun 2026 ini. Kemarin juga pengalaman saya pada saat sholat tarawih, itu saya standbykan HP ini di atas padahal ya, di lantai 4 saya standbykan untuk merekam siaran langsung. Saya sudah pencet siaran langsung, baru saya tinggal ke bawah, saya ikut sholat tarawih, dan ternyata pada saat saya kembali sekitar 40 menitan lebih lah, yaitu saya kembali. Ini ya, pada saat sudah stop live-nya atau siaran langsungnya, saya coba cek di dashboard YouTube yang tersimpan offline itu cuma di bawah 1 menit. Ya, nih video yang ini nih. Itu cuma di bawah 1 menit loh teman-teman ya, siaran langsung. Padahal itu lebih dari 40 menit saya standby-kan di atas. Bela-belain HP-nya panas. Jadi ya udah, saya putuskan untuk tidak siaran langsung kalau untuk membuat teman-teman nyaman menontonnya, ketimbang teman-teman pada komplain kan pada saat siaran langsung, buffering, muter-muter gitu. Ya udah, mending nggak siaran langsung, ya kan? Oh ya, buat teman-teman semua yang baru bergabung, jangan lupa nih subscribe ya YouTube channel Dian Rana. Oke, kita lanjut ke kabar mana nih? Ya, tentang kabar yang lagi ramai dibicarakan juga ya. Ini baru-baru ini
Bapak Jokowi itu datang ke New Delhi atau berada di New Delhi pada 19 Februari 2026 untuk menghadiri Bloomberg New Economy Forum yang digelar 20 Februari 2026 di The Leela Palace, New Delhi. Mohon maaf ya kalau penyebutannya salah karena saya nggak pintar bahasa Inggris. Forum tersebut membahas kedaulatan kecerdasan buatan atau AI dan dipandu oleh Eric Schwartzer. Tuh, saya tulis namanya ya, takut salah tuh. Itu saya tulis di atas tuh ya. Nama Eric Schwartzer serta David Hearn dari Bloomberg. Nah, acara ini juga menghadirkan tokoh internasional seperti Sri Aswini Vaishnaw dan Rishi Sunak. Agak susah ya nyebut nama-namanya, mungkin karena kita terbiasa dengan bahasa Indonesia ya. Tapi tetap ya kita harus bangga sama bahasa Indonesia, kita gaungkan bahasa Indonesia gitu ya. Kehadiran Bapak Jokowi bukan yang pertama teman-teman ya. Jadi di Bloomberg New Economy ini kehadiran Bapak Jokowi ini bukan yang pertama. Sebelumnya kan juga pernah di Singapura ya. Di Singapura sebagai anggota Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy dan menjadi pembicara utama saat itu. Bapak Jokowi memaparkan konsep intelligent economy, ekonomi berbasis AI, dan konektivitas digital, serta mencontohkan KRIS sebagai model inklusi ekonomi digital Indonesia. Tuh ya, KRIS ya kan, mendunia tuh KRIS. Saya juga kalau sekarang kalau belanja kemana-mana itu pasti saya nanya, bisa pakai KRIS kah? Gitu. Bisa pakai KRIS kah? Karena lebih simpel ya ketimbang kita bawa cash ya, uangnya kadang lusuh gitu kan, kadang juga lupa naruh di mana di kantong gitu. Tapi kadang-kadang lupa di kantong itu biasanya istri sih yang senang karena mereka nemu pada saat nyuci. Jadi itu ya teman-teman semua, kabar hari ini tentang Masjid Nusantara ya, buka puasa bersama. Saya benar-benar semangat ya melihat bagaimana antusias masyarakat di Ibu Kota Nusantara menyambut Ramadan di Ibu Kota Nusantara, terutama di Masjid Nusantara yang perdana digunakan. Terus juga ada informasinya juga yang saya dapat teman-teman semua itu dilakukan rutin untuk buka puasa bersama. Jadi buat teman-teman semua yang ingin ikutan, mampir aja ke Masjid Nusantara dan jangan khawatir tentang parkir ya. Parkirnya itu sudah disediakan di basement, itu ada tempat parkirnya. Dan tahu nggak ini satu lagi ya teman-teman, tempat parkirnya itu ya, itu pada saat kita masuk seakan-akan kita tuh ada di dua persimpangan antara ke arah Basilika dan juga ke arah masjid. Jadi yaitu ke kiri Basilika, ke kanan masjid. Benar-benar toleransi banget nih ya kita di sini berada di antara lokasi atau bangunan-bangunan ibadah agama lain. Keren kan? Apalagi nanti pada saat Basilika sudah selesai, kan di situ ada plaza toleransi dan juga terowongan toleransi kan. Wah, cakep bener kayaknya itu ya. Soalnya saya nggak sabar untuk menunggu bulan Mei informasinya kan. Bulan Mei nanti akan ada kunjungan para uskup juga direncanakan di bulan Mei tahun 2026 ini. Pokoknya kita doakan semoga lancar ya. Dan tentang tadi ya, tentang bagaimana kawasan ini mulai hidup. Terus juga bagaimana tentang parkir yang ditanya sama teman-teman. Itu juga kemarin pada saat awal digunakan itu saking ramainya teman-teman. Parkiran di bawah itu nggak muat. Saking ramainya. Parkiran di bawah nggak muat, akhirnya parkir di depan ya, diatur dengan tertib di bagian depan jalanan yang ini loh, jalanan yang baru dibangun itu, yang pintu masuk. Nah di situ udah mulai digunakan untuk parkir sementara karena di bawah penuh ya. Saya nggak bisa bayangin gitu ya pada saat nanti Lebaran, ya kan teman-teman, Lebaran. Tapi dengan pengalaman kemarin ya, perdana puasa kemarin, kemungkinan besar tim itu sudah mengantisipasi pada saat Lebaran. Karena kan pada saat kemarin di awal puasa untuk sholat tarawih itu benar-benar membludak loh teman-teman ya. Kendaraan tidak muat pada saat parkir di bawah. Itu sampai di atas. Apalagi nanti pada saat Lebaran. Wah, itu saya membayangin itu ramai sekali. Seperti halnya di tahun baru kan, itu ramai banget. Nah ini juga nanti kemungkinan pada saat Lebaran itu ramai juga teman-teman. Gimana teman-teman? Keren kan Indonesia? Pokoknya demikian ya pembahasan kita. Kita doakan aja semoga semuanya lancar, semuanya sukses, semuanya sehat. Kita yang menyaksikan juga selalu diberikan kesehatan. Itu terpenting ya. Dan teman-teman pekerja ya, terima kasih banyak sudah menjaga kesehatan, menjaga keselamatan selama bekerja sehingga tidak ada hal-hal yang bisa mengakibatkan fatality dalam bekerja.
Setuju kan? Pokoknya kita doakan semuanya lancar. Demikian ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan silakan tulis di kolom komentar apa pendapat kalian tentang kabar kali ini. Saya Diana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.